Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lembar kerja kalibrasi dan pengujian section pump yang dilakukan mengacu pada metode kerja dari Kementerian Kesehatan yang meliputi tahapan pemeriksaan fisik, uji keselamatan listrik, serta pengujian kinerja tekanan vakum. Yang pertama itu adalah identifikasi data alat. Pertama, dilakukan pencatatan identitas alat secara lengkap meliputi satuan ukuran yang digunakan yaitu mm/Hg, merek dan tipe alat, nomor seri dan inventaris, serta rentang ukur alat dan lokasi serta tanggal kalibrasi. Hal ini penting untuk memastikan traceability dan kesesuaian alat dengan standar pengujian. Yang kedua, pemeriksaan kondisi lingkungan. Selanjutnya, dicatat kondisi lingkungan sesudah dan sebelum melakukan kalibrasi, meliputi suhu dan kelembapan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fisik dan fungsi alat. Mengacu pada standar Kemenkes, dilakukan inspeksi visual dan fungsi, meliputi kebersihan dan kondisi permukaan alat, koneksi listrik dan kabel utama, sekring pengaman, tombol dan kontrol, serta kondisi tabung dan selang. Hasil harus menunjukkan seluruh parameter dalam kondisi baik untuk dilakukan kalibrasi. Yang keempat yaitu uji keselamatan kelistrikan menurut ISO 62353. Pengujian keselamatan listrik dilakukan untuk menjamin keamanan pasien dan operator dengan hasil sebagai berikut, yaitu tegangan input, resistensi pembumian atau grounding, resistensi isolasi, dan arus bocor peralatan. Yang kelima, pengukuran kinerja tekanan vakum. Pengujian kinerja yaitu siapkan UUT dan AUS dan koneksikan sesuai pada gambar berikut. Kalibrasi section pump yaitu 200, 300, 400, 500, 600 sampai dengan 700 mm/Hg. Yang ketiga, melakukan akurasi vacuum gauge yaitu pada pengukuran 20%, 40%, 60% sampai 100% dari skala vacuum gauge. Dan atur tekanan hisap 20% atau 200 mm/Hg pada section pump. Tunggu beberapa saat sampai penunjukan jarum vacuum gauge pada section pump dan display digital pressure meter menjadi stabil. Lalu catat penunjukan jarum vacuum gauge pada section pump dan nilai yang terukur pada display digital pressure meter pada lembar kerja kalibrasi. Operasi tekanan vakum dilakukan pengujian pada beberapa titik 0, 100, 200, 300, 400 hingga 500 mm/Hg. Hasil pengukuran dibandingkan dengan alat standar menunjukkan deviasi masih dalam batas toleransi ±10%. Artinya masih dalam standar deviasi. Tekanan hisap maksimum pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan maksimum alat. Berdasarkan seluruh tahapan pengujian, kondisi fisik alat, keselamatan listrik, akurasi tekanan masih dalam toleransi dan tekanan maksimum sesuai spesifikasi. Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan. Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan. Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50%. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan layak pakai atau ketidaksesuaian dinyatakan tidak layak pakai. Pernyataan layak pakai diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan tidak layak pakai bila hasil atau skor akhir di bawah 70%. Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan layak pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak layak pakai. Demikian penjelasan lembar kerja pengujian section pump ini. Pengujian berkala seperti ini sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien dan keandalan alat medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada video ini saya akan menjelaskan metode kerja dan lembar kerja kalibrasi timbangan bayi mekanik berdasarkan standar Kementerian Kesehatan. Kalibrasi ini penting untuk memastikan hasil penimbangan bayi akurat dan dapat digunakan dalam pelayanan medis. Tujuan utama kalibrasi adalah untuk mengetahui batas unjuk kerja timbangan atau limit of performance. Kalibrasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil pembacaan timbangan terhadap massa standar.
Parameter yang diuji meliputi daya ulang pembacaan atau repeatability, penyimpangan nilai nominal, pengaruh posisi beban, ketidakpastian pengukuran. Lembar kerja kalibrasi terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, data identitas alat seperti nama alat, merek, tipe, dan seri. Yang kedua, kondisi lingkungan, yaitu suhu dan kelembapan sebelum dan sesudah pengujian. Ketiga, pemeriksaan fisik dan fungsi untuk memastikan alat dalam kondisi baik sebelum diuji. Keempat, data pengukuran yang berisi hasil pengujian repeatability, koreksi, dan pengujian lainnya. Repeatability adalah kemampuan timbangan memberikan hasil yang konsisten saat pengukuran diulang. Pengujian dilakukan dengan mencatat hasil pembacaan berulang sebanyak minimal 5 kali sampai 10 kali pada beban yang sama. Nilai selisih dihitung sebagai R sama dengan M dikurang Z, di mana M adalah hasil pembacaan dengan beban dan Z adalah pembacaan tanpa beban. Dari data tersebut dihitung standar deviasi. Syaratnya standar deviasi tidak boleh melebihi 3 kali resolusi timbangan. Penyimpangan nilai normal, pengujian penyimpangan dilakukan pada beberapa titik, biasanya dari 10% hingga 100% kapasitas timbangan. Untuk setiap titik dihitung nilai koreksi dengan rumus C sama dengan M dikurang R, di mana M adalah massa standar dan R adalah hasil pengukuran. Dan nilai koreksi terbesar disebut dengan Q dan digunakan dalam evaluasi kinerja alat. Pengujian selanjutnya adalah off-centric loading, yaitu melihat pengaruh posisi beban. Nilai hasil pengukuran dibandingkan pada beberapa posisi, kemudian dihitung selisih maksimum. Semakin kecil selisihnya, maka semakin baik kualitas timbangan. Nilai LOP digunakan untuk menentukan kinerja timbangan. Nilai ini merupakan gabungan dari ketidakpastian pengukuran dan koreksi maksimum. Hasil kalibrasi dinyatakan layak pakai jika memenuhi standar dan tidak layak pakai jika tidak memenuhi standar. Penentuan ini berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan. Demikian penjelasan metode kerja dan lembar kerja kalibrasi timbangan biomekanik dan section pump. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.